Si manis Pei Ziwen berutang banyak uang padaku. Jangan hancurkan. Jika kau tidak bayar hari ini, aku akan bunuh seluruh keluargamu. Sayang, Dengar? Ziwen. Aku menderita penyakit parah. Aku akan segera menemuimu. Pei. Zi. Wen. Tuan Lewis, dengar Anda di negeri cantik selama ini mendapat prestasi yang luar biasa. Yayasan yang didirikan kali ini akan menggunakan nama istri Anda untuk menamainya. Boleh tahu, apa alasannya? Pendirian yayasan kami ini, yang terpenting, adalah untuk berterima kasih kepada istri saya, Nyonya Liu Shanshan. Pendampingannya selama 10 tahun di luar negeri, adalah alasan saya bisa sukses dan menjadi motivasi untuk membalas masyarakat. Sayang perkenalkan ini adik angkatku Liu Shanshan. Halo, kakak ipar. Pei Ziwen. Kamu pria pengkhianat, kamu ternyata tidak mati. Kamu siapa? Siapa saya? Saya istrinya, Pei Ziwen. Saya menjanda untukmu selama 10 tahun. Merawat ibumu. Bekerja untukmu membayar hutang. Tapi kamu malah pura-pura mati untuk menghindari hutang Pei Ziwen. Kamu malah untuk bersama dengan perampas suami ini. Kamu tega padaku, kamu tega. Kami tidak mengenalmu. Kalau kamu terus mengganggu, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Pei Ziwen, aku lawan kamu. Brengsek matilah kamu. Jika terlahir kembali, aku tidak akan melepaskanmu. Aku ternyata tidak mati. 1 September 2018. Aku ternyata kembali ke 10 tahun yang lalu, kecelakaan mobil Pei Ziwen hari dia pura-pura mati. Kakak ipar kamu sudah bangun. Minumlah air. Apakah Anda yakin mendonorkan semua organ Pak Pei? Ya, dokter, saya sudah yakin. Suami saya seluruh organnya saya donorkan, mulai dari kornea mata. Mbak, jangan cabut. Kak, waktu hidup, selalu menjaga gengsi, jangan dirusak seperti ini. San, kamu tahu tidak sekarang berapa banyak pasien yang menunggu donor organ? Ziwen. Dia juga berharap setelah meninggal, bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Nyonya Pei sungguh berjiwa besar, sangat mengagumkan. Selama organ suami saya masih ada, itu artinya Suami saya masih hidup. Kak, jelas masih hidup di hati kita. Shanshan, kamu ternyata mengerti suami saya. Tidak, Mbak, saya hanya mengagumi bakat kakak. Jangan salah pikir ya. Dokter, bisa mulai mengatur operasi. Kalau bisa membantu lebih banyak pasien, saya yakin arwah Ziwen di surga pasti akan lebih bahagia. Tunggu sebentar. Bu, kenapa ibu datang? Saya yang memanggil tante datang. Kakak senior kan? Putra satu-satunya tante. Tante pasti harus datang untuk mengantarkan kakak senior perjalanan terakhir. Kalau saya tidak datang, anak saya akan dibedah perutnya. Bu, ibu salah paham. Saya hanya ingin hidup Ziwen dapat berlanjut. Omong kosong, dasar pembawa sial. Kau telah membunuh anakku. Kau juga mau mengambil organ tubuhnya. Berani-beraninya kau. Keluarga pasien Nyonya Pei menyumbangkan organ-organ jenazah Tuan Pei adalah perbuatan mulia bagi masyarakat. Bu, tenanglah. Jangan ganggu dokter mengambil kornea mata Ziwen. Tidak akan kubiarkan. Coba lihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut anakku. Aku akan bertaruh nyawa. Cepat pergi. Aku sudah memilihkan makam untuk anakku hari ini. Antar anakku pulang. Aku ingin segera kremasi, biarkan anakku cepat beristirahat dengan tenang. Baik, tante saya akan urus sekarang.
Sucun berlututlah di depan anakku. Bu. Aku salah. Tidak memberitahu ibu itu salahku. Minumlah air. Tenangkan diri. Sucun, kenapa kau begitu kejam? Bu, Jiwen adalah tokoh masyarakat. Dengan melakukan ini untuk reputasinya, ada manfaatnya. Aku bilang tidak. Ya tidak Sucun, aku bilang padamu. Meskipun anakku pergi, kau harus tetap menaati aturan keluarga. Berlututlah. Bu, ibu tidurlah yang nyenyak di sini. Mengenai yang ibu khawatirkan masalah kremasi, akan saya urus dengan jelas dan rapi. Kau. Jangan Sucun, kamu mau ambil juga kornea mata kakak. Mana mungkin. Mertuaku tidak setuju, mana mungkin aku melanggar keinginannya. Lagi pula aku dan Ziwen suami istri sehari, 100 hari kasih sayang, mana tega aku melihat dia dibedah perutnya. Kenapa ibu pingsan? Kamu memberi ibu minum air botol ini. Apa? Air ini ada masalah? Tidak ada masalah ibu. Mungkin karena kelelahan mental. Terkejut sehingga pingsan. Shan, kalau begitu, aku minta tolong kamu merawat mertuaku. Seperti yang kamu katakan, orang tua tidak tahan terkejut. Aku bisa mengatur, mertua serahkan padaku urusan kremasi. Kremasi sebentar akan ada yang datang ke rumah. Aku pikir sebaiknya menunggu ibu sadar. Biarkan ibu mengantar kakak pergi terakhir kali. Orang tua tidak tahan terkejut. Lagi pula mertuaku baru saja tertidur. Aku harus segera mengurus apa yang dia perintahkan. Tapi, Shan, kalau kamu tidak mau membantu, tidak apa, aku bisa minta bantuan orang lain. Lagi pula kamu hanya orang luar. Apakah keluarga sudah siap? Kami datang untuk mengambil jenazah. Saya keluarga. Ziwen, tenanglah, aku akan selalu menemanimu melihatmu menjadi abu. Ditebarkan ke laut. tunggu. Aku melihat tangan kakak sepertinya bergerak. Kita panggil dokter lagi, coba tolong. Shan, kamu gila ya? Bukankah kamu yang bilang dokter memberitahumu Ziwen sudah mati? Sekarang kamu malah menghalangiku? Apa maumu sebenarnya? Aku. Ibu-ibu, bangun, kakak akan dikremasi ibu. Pei Ziwen, bukankah kamu ingin semua orang tahu kalau kamu sudah mati? Aku akan segera membuatmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Hari ini yang mau dikremasi lumayan banyak. Kalian mungkin harus menunggu sebentar. Berapa lama? 2 jam. 2 jam? Kalau Pei Ziwen sadar rencanaku bakal hancur semua. Kak, kamu tahu mertuaku sudah tua, dia tidak sanggup kehilangan anak. Dia bilang mau bawa jenazahnya pulang. Kak, aku mohon, bisakah kremasi suamiku dulu? Tolong. Baiklah, ikut aku. Liu Shanshan, kamu tahu kan, anakku pura-pura mati. Kenapa kamu tidak mencegahnya, Kakang? Aku juga tidak menyangka, kakak ipar sungguh-sungguh membawa suamimu untuk dikremasi. Hei, Pei, aku tahu kamu belum mati. Dan bisa mendengarku, tapi karena dibius kamu tidak bisa bergerak. Perasaan ini sangat menyebalkan, kan? Tapi di kehidupan sebelumnya, aku kena tipu olehmu mati dengan mengenaskan. Di kehidupan ini jangan salahkan aku kalau kejam, tapi tenang. Setelah kamu, kulempar ke krematorium. Biar kamu jadi abu. Berikutnya nomor 35, Pei Ziwen. Ini kan belum masuk krematorium, kok sudah mulai berkeringat? Kau yang sarjana terkenal, mentalitasmu juga tidak begitu hebat. Saya yang meninggal, ibu dari Pei Ziwen. Saya ingin bertanya, anak saya dibawa kemana? Pei Ziwen. Sudah dibawa untuk dikremasi. Tante, Berhenti sebentar. Bu, pergi.
Tanpa izinku, siapa yang mengizinkan kalian kremasi anakku? Bu, jenazahnya sudah dibawa ke sini. Masa tidak dikremasi? Lagi pula, bukankah ini yang kau atur? Aku berubah pikiran. Aku mau membawa Ziwen pulang untuk dikubur di tanah. Sudah selesai dikremasi, abunya juga boleh dibawa pulang untuk dikubur. Di rumah ini, kapan giliranmu yang memutuskan? Pergi kau. Bu, Kalian jangan mengganggu pekerjaan kami. Kalau tidak mau dikremasi, minggir. Masih ada yang antre di belakang. Zaman sekarang masih mau dikubur di tanah? Kolot sekali. Nenek ini kelihatannya bukan orang baik, orang jahat yang sudah tua. Tidak boleh. Aku tidak setuju. Jangan kremasi anakku. Pak, nanti aku ingin menekan tombolnya sendiri untuk mengantar suamiku pergi. Sayang, kau mau bakar anakku? Aku lawan kau. Nenek, Pei Ziwen, kau pikir aku akan membiarkanmu mati dengan mudah? Tidak, aku akan menyiksamu perlahan. Aku akan membuatmu hidup lebih menderita dari mati. Hentikan sekarang. Pak, kenapa apinya belum padam? Apa maksudmu? Ini krematorium pintar. Begitu api menyala, harus sampai habis baru bisa mati. Bukan kau yang bisa mematikannya seenaknya. Ini benar-benar selesai. Anakku, ibu terlambat datang, Sucun. Kamu sangat kejam. Kaulah yang membunuh anakku. Demi Tuhan, Ziwen meninggal karena kecelakaan. Apa hubungannya denganku? Kalau bukan karena kau mengajak senior untuk dikremasi, senior tidak akan mati. Maksudmu Ziwen sebelumnya belum mati? Aku tidak bilang. Aku tidak bilang apa-apa. Silakan keluarga mengambil abu jenazah. Ziwen, Turut berduka cita. dari mana datangnya orang gila? Bahkan guci abu pun mau dirampas. Tunggu sebentar. Ini bukankah anakku, Ziwen? Kau rebut guci abu anakku. Mau apa? Lihat baik-baik. Nomor 30, Zheng Dawei. Zheng Dawei suamiku, bukan anakmu. Bukan guci abu Ziwen. Di mana Ziwen? Cepat bilang. Sudah siap, bisa dikremasi? Tunggu, Pak. Bagaimana kalau orang lain dikremasi dulu? Aku masih ingin bersama suamiku, berbicara sebentar lagi. Baiklah, cepat sedikit ya. Pei Ziwen, mana mungkin aku biarkan kau mati semudah ini? Langsung dibuang ke insinerator. Aku akan menahanmu, lalu menyiksamu perlahan. Cepat bilang, kau bawa anakku kemana? Cepat bilang. Di ruang duka. Nah, Nyonya Pei, sudah sesuai permintaan Anda, sudah selesai diatur. Terima kasih. Kami ingin sendiri sebentar. Teman-teman, lihat kan. Cendekiawan terkenal Profesor Pei Ziwen di lokasi upacara peringatan. Menurut bocoran dari sumber misterius, upacara peringatan ini akan sangat menarik. Kita tunggu saja. tadi aku ketakutan setengah mati. Nak, cepat, biar ibu lihat. Ada yang terbentur. Ibu, untung kami datang tepat waktu. Kalau terlambat sedikit, Kak mungkin benar-benar akan dikremasi. Siapa yang berani menyakiti anakku? Aku patahkan kakinya. Bu, ibu salah sangka lagi. Ziwen, meskipun dia suamiku, tapi dia juga anak ibu. Bagaimana mungkin aku tanpa izin ibu mengkremasinya? Masih sadar diri. Ibu jangan tunda lagi. Sebaiknya kita bawa kakak pindahkan dulu. Baik, Kalian hari ini tidak ada yang boleh bawa Ziwen pergi. Aku akan di sini mengadakan upacara peringatan untuk Ziwen. kamu bilang apa? Akan mengadakan upacara peringatan untuk Ziwen? Ibu, bagaimana dengan Ziwen? Dia juga seorang sarjana terkenal. Kita harus membuatnya pergi dengan layak. Baru saja atasan Ziwen menghubungiku dan berkata akan datang menghadiri upacara peringatan Ziwen. Dan juga akan memberikan santunan secara langsung. Santunan? Santunan ini harus diterima. Tante, kamu keliru. Kakak berpura-pura mati. Kalau mengadakan upacara peringatan, pasti ketahuan semua. Jadi upacara peringatan ini pasti tidak boleh diadakan. Betul. Aku lupa soal ini. Hampir saja tertipu oleh Sucun itu. Tidak bisa. Biar kamu bicara apapun, upacara peringatan ini aku juga tidak setuju diadakan. Bangun, jangan halangi jalan kami.
Kalian tidak boleh mendorongnya pergi. Ibu, Bangun, Ibu, astaga, teman-teman, kalau bukan aku melihat sendiri, aku benar-benar tidak percaya. Ibu mertua ini akan mendorong Profesor Pei pergi. Pemakaman ini belum mulai sudah mau berakhir. Bahkan upacara peringatan tidak diadakan. Apa-apaan ini? Jangan-jangan di dalam ini ada sesuatu yang janggal. Sayang, setelah keluar dari pintu ini, aku akan bersama Shanshan pergi jauh-jauh. Mengenai yang lainnya, aku serahkan padamu. ibu. Kamu tidak boleh membawa Ziwen pergi. Berhenti. Berhenti, kukatakan. Berhenti. Paman. Kakak-kakak ipar kalian datang kemari? Yulan, kamu kenapa? Kejadian besar begini, kamu nggak bilang-bilang, kalau bukan istri Ziwen, yang telepon saya, mungkin bahkan cucu keponakan saya, tidak bisa melihat pertemuan terakhir. Cepatlah urus jenazah Ziwen dengan baik. Yulan, apa kamu masih punya kami para kerabat? Anggap penting? Yulan, kita semua satu keluarga. Kamu melakukan ini bukan menganggap kami orang asing? Saya sebelumnya memikirkan kalian semua sibuk. Saya jadi malu untuk merepotkan kalian. Pede banget ya, tidak berdiskusi dengan saya, langsung telepon orang. Kamu membuat saya perempuan tua ini, kemana mukaku? Saya lihat ibu sedih dan khawatir kehilangan sopan santun, jadi saya bertindak sendiri. Memberitahu semua orang untuk datang. Apa saya salah? Apa yang Sucun sembunyikan? Mungkinkah dia tahu sesuatu? Ziwen, kamu malah pura-pura mati. Hari ini, saya akan membuatmu di depan semua orang. Malu besar. Istri Ziwen, kamu tidak salah. Yulan, yang salah adalah kamu salah besar. Paman-paman tidak tahu. Saya tadinya berencana untuk Ziwen dimakamkan secara tradisional. Tapi, siapa sangka istri Ziwen tadi hampir mengkremasi Ziwen. Kalau saya tidak kembali tepat waktu, Dia sudah membakar Ziwen. Kamu bodoh, kremasi itu dianjurkan negara. Bahkan saya yang setua ini, jika mati nanti, juga akan dikremasi. Ziwen adalah orang terkenal, bagaimana dia bisa melanggar aturan negara? Paman, ajaran paman benar. Saya tahu salah. Kamu sekarang minta maaf pada istri Ziwen. Apa? Saya minta maaf padanya? Saya ibu mertuanya? Saya bilang minta maaf. Kamu harus minta maaf. Saya? Sebelumnya, meski saya salah, saya minta maaf. Apa tidak cukup? Tapi paman, upacara pemakaman ini jangan sekali-kali diadakan. Yulan, mau apa kamu? Paman, kalian jangan urusi ibu saya lagi. Ibu saya, dia juga ada kendala. Alasan? Coba aku dengar. Apa sebenarnya alasannya? Ziwen selalu paling nurut sama mama. Sebelum aku menikah, mama selalu bilang, hidup hemat dan rajin itu yang benar. Ingat, setelah aku dan Ziwen menikah, pulang kampung, semua orang memberi amplop sumbangan. Untuk menghindari pemborosan, pesta pun tidak diadakan. Kami langsung memulai hidup. Anak menikah saja tidak ada pesta. Ini bukan mengajak hemat, jelas-jelas pelit. Lagi pula, mama demi menghemat uang, pergi ke setengah kota untuk membeli permen kadaluarsa. Tidak bisa dihentikan. Bilang begini buat apa? Bagus. Sudah dilakukan, tidak boleh dibicarakan. Pantasan anakku makan permen itu, malam itu juga keracunan, masuk rumah sakit. Ternyata kamu yang melakukannya. Astaga, teman-teman, apa aku tidak salah dengar? Profesor Pei dari luar kelihatan cemerlang, ternyata di belakang anak mama. Hal yang sudah lewat jangan diungkit. Soal hemat uang, Ziwen dan ibunya sama. bukan begitu, kakak, dia selalu rendah hati dalam bersikap. Ibu juga khawatir akan boros seperti ini. Melanggar niat awal kakak, makanya dia dimakamkan secara tanah. Betul. Lihat sekarang, menyewa ruang duka betapa mewahnya. Mengadakan upacara peringatan, sangat boros. Kalau Ziwen di alam baka punya roh, pasti dia akan menyalahkan kita. Istri Ziwen, lihat upacara peringatan ini. Paman, aku sebenarnya juga tidak ingin begini. Tapi, selama Ziwen masih hidup, dia sangat baik padaku. Sekarang dia pergi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hatiku ini. Kakak ipar, dengarkan saja para orang tua. Jangan ribut. Menurut pemahamanku tentang kakak,
Pasti dia juga ingin diam-diam menyelesaikan urusan akhir. Sebenarnya aku malu aku dan Ziwen tidur bersama selama ini. Ternyata belum Shanshan. Kamu lebih mengerti dia. Aku benar-benar tidak pantas. Siapa kamu? Tidak ada kerjaan ngapain tahu urusan suami orang? Parfum yang dipakai sampai bikin sesak. Sekilas sudah kelihatan bukan orang baik-baik. Kalian bicara begini tidak pernah memikirkan perasaan kakak? Kamu siapa bagi Ziwen? Kok yang aku dengar ada bau asam? Aku? Bibi, Shanshan bukan orang asing. Dia adik angkatan Ziwen. Biasanya, dia sudah sangat perhatian pada Ziwen. Setelah Ziwen kecelakaan, malah Shanshan yang sibuk merawatnya. Aku pun harus berterima kasih pada Shanshan. Kakak terlalu sopan. Dulu Mas sangat perhatian padaku. Aku melakukan hal kecil untuk Mas. Sudah seharusnya. Panggil Mas terus. Akrab sekali. Apa karena Ziwen muda dan sukses? sengaja mendekat? Perempuan macam ini sudah banyak kulihat. Sundal tak tahu malu. Bukan, aku. Aku dan Mas tidak apa-apa. Kalian tidak percaya? Tante bisa buktikan. Iya, aku bisa buktikan. Shanshan dan Ziwen benar-benar bersih. Baru dibela sedikit, langsung marah. Pasti ada yang disembunyikan. Kakak tahu kan, Mas selalu peduli reputasi. Mereka bicara tentangku tak apa, jangan biarkan mereka menjelekkan Mas seenaknya. Liu Shanshan, di kehidupan sebelumnya, kamu memanipulasiku dengan kata-kata itu. Kalau tidak terlahir kembali, aku hampir percaya. Kakak, bicaralah dong. Liu Shanshan, kamu malah memperkeruh suasana. Reputasiku yang baik mungkin hancur. Tentu aku percaya pada suamiku. Keponakan, tadi aku membelamu. Tidak tahu terima kasih. Kakak, mereka bicara tentangku tak apa, syukurlah kakak membersihkan nama Mas. Kalau Mas tahu di alam sana, pasti akan menyalahkanku. Ziwen suamiku, tentu aku percaya padanya. Shanshan Ziwen sering di depanku menyebutmu. Bilang kamu rajin belajar. Perjalananmu tidak mudah membuatku ingin memperlakukanmu seperti adik, memperlakukanmu, bilang kamu adalah orang yang tahu balas budi. Kak, dia benar-benar bilang begitu tentangku? Tentu kalau tidak, mana mungkin memberikan kepada anak saudara urusan mencari kerja dipercayakan padamu? Ersenzi, omong-omong, kamu juga harus berterima kasih banyak pada Sansan. Apa Ziwen tidak memberitahumu? Untuk hau-hau milikmu urusan mencari kerja, itu diatur oleh Sansan. Ersenzi, Jangan panggil aku Ershenzi. Bikin mual saja. kamu kenapa tidak tanya dulu langsung mukul orang? Yang aku pukul ya kamu. Katanya cari kerja untuk anakku, tapi malah anakku masuk MLM. Kemarin baru saja diselamatkan polisi, nyawanya hampir hilang. Tidak mungkin yang aku carikan untukmu itu kerja resmi, mana mungkin MLM. Coba tanya semuanya di sini, apa aku memfitnahmu? Anakku juga tertipu pada waktu yang sama. Untung dia pintar, diam-diam kabur. Tidak mungkin. Kak bilang itu kerja resmi. Mana mungkin? Aduh, celaka. Aku belum sempat memberitahu Shanshan. Aku menerima uang dari saudara-saudara tapi ditipu calo jahat. Suchun, kalau bukan karena kamu, aku dan Shanshan sudah pergi jauh dari sini. Sansan, aku dan Ziwen sangat percaya padamu, baru memberikan hal sepenting ini kepadamu untuk diurus kok kamu. Kamu gelapkan uang kami, celakakan anak-anak kami, kamu tidak punya hati nurani, uang kami kembalikan semua, benar, kembalikan, cepat kembalikan. Bukan aku, sungguh, bukan aku. Bukan urusanku. Bukan urusanku. Shansan, coba pikir baik-baik uang saudara-saudara itu kamu taruh di mana? Kak Yang. Ziwen. Tidak mungkin. Para orang tua semuanya melihat Ziwen tumbuh besar. Ziwen tidak akan melakukan hal seperti itu. Kau bicara sembarangan lagi anakku, Ziwen. Sejak kecil, pintar dan baik hati. Bagaimana mungkin dia melakukan hal penipuan dan pencurian, anak? Tante, percayalah padaku, itu kakak senior. Oh ya, kakak senior sebelumnya pernah memberi Anda sebuah kartu bank. Di dalamnya adalah uang para kerabat. Maksudmu bulan lalu Ziwen memberiku kartu itu? Benar, Tante kau ingat.
Kau cepat keluarkan uang itu, cepat kembalikan kepada semua. Bu. Ershenzi, pegang uangnya baik-baik, bagikan kepada semua. Istri Ziwen lebih bisa diandalkan, jauh lebih baik darimu. Aku juga tidak tahu apa yang diberikan Ziwen padaku. Uang yang didapat dengan hati tak bersih, aku juga tertipu. Ibu yang terlalu baik, sering bikin anak manja Wang Yulan. Inilah yang kau besarkan anak yang baik. Menipu uang begitu banyak kerabat pantas disambar petir. Menurut aturan keluarga, penipu dan pencuri harus dikeluarkan dari silsilah keluarga. Teman-teman, jika tidak ada halangan, Profesor Pei ini akan segera dikeluarkan dari silsilah keluarga. Kakak Wang, aku sudah mengembalikannya kepada semua. Kenapa kau masih akan mengeluarkan Ziwen dari silsilah keluarga? Ini aturan keluarga, kau tahu kan? Tidak, Ziwen tidak boleh diusir dari silsilah keluarga Sanshu Ziwen. Bagaimanapun juga, adalah keturunan keluarga Pei. Sanshu, aku di sini meminta maaf padamu. Kau orang besar dengan hati besar. Tolong maafkan Ziwen sekali ini. Wang Yulan, Pei Ziwen, mendapat akibatnya sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Berlutut. Sanshu, Berlutut. Wang Yulan, pandanganmu pendek, cara mendidik anak salah. Pei Ziwen, bersekongkol dengan orang luar, berbuat sewenang-wenang di kampung. Sekarang saya mewakili keluarga Pei di hadapan semua orang mengeluarkannya dari silsilah keluarga Pei. Sanshu. Semua salahku, Sanshu, aku yang tidak mendidik Ziwen dengan baik. Sanshu, aku di sini meminta maaf padamu. Mohon kau ampuni lagi Ziwen kali ini. Sanshu, aku mohon padamu, Sanshu. Sanshu, Su Chun, inikah caramu membalas dendam padaku? Baik, tujuanmu tercapai. Pei Ziwen rasanya dikeluarkan dari silsilah keluarga. Bagaimana? Kau pikir ini selesai? Yang menarik masih di depan. semuanya sudah berakhir. Bu, sadarlah. Ziwen sudah mendapat tawaran dari Amerika. Mulai sekarang, dia tidak akan kembali lagi. Silsilah keluarga yang tidak berguna itu. Tidak penting sama sekali. Ya, benar. Anakku akan pergi ke luar negeri. Anakku sukses. Aku seharusnya bahagia. Bu, lantainya dingin. Ayo, biar aku bantu ibu berdiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Dasar pembawa sial. Kau mengundang begitu banyak kerabat hanya untuk mempermalukan anakku Ziwen di depan umum. Sekarang kau puas, ya? Bu, apa yang ibu katakan? Aku juga tidak tahu Ziwen akan melakukan hal itu. Jika aku tahu dia akan dikeluarkan dari silsilah, aku pasti tidak akan mengundang kerabat-kerabat itu. Kau, nama baik Ziwen kau rusak. Kami berdua, ibu dan anak, akan hancur karenamu. Bu, karena sudah begini, upacara pemakaman Ziwen tetap harus dilanjutkan. Kakak ipar, Bu sudah seperti ini, kau masih mau mengadakan pemakaman? Tentu. Karena para tamu yang kuundang akan segera tiba. Apa? Kau masih mengundang tamu? Aku sudah bilang, aku ingin Ziwen pergi dengan penuh kehormatan, dan aku akan menepatinya. Lagi pula, mereka sudah hampir sampai. Ziwen, kami datang menjengukmu. Kenapa mereka datang? Sial. Masalah itu sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Ziwen, kami datang menjengukmu. Nyonya Pei turut berduka cita. Tidak menyangka, kita bertemu dalam situasi begini. Terima kasih Kepala Han telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir di pemakaman Ziwen. Nyonya Pei, di sini banyak orang, kita bicara di tempat lain. Kalian berdua pergi bertaksiah dulu saja. Kepala Han, Anda datang untuk membicarakan uang santunan, kan? Di rumah ini sayalah yang berwenang. Bicaralah dengan saya saja. Dan Pei Ziwen ini dasar pengkhianat. Kalau bukan karena dia, masa saya bisa jatuh sampai begini? Sudahlah, bicara sedikit.
yang meninggal, yang dihormati, di saat begini, jangan kita tambah masalah. Saya tahu tapi saya tidak terima. Nyonya Pei, jangan tersinggung, ya Xiaoqiu baru saja dihukum oleh instansi, emosinya memuncak, itu wajar. Kepala Han, apakah hukuman Xiaoqiu ada hubungannya dengan Ziwen? Ini, Kepala Han, jika Ziwen melakukan kesalahan, tolong beritahu saya. Saya ingin dia pergi dengan bersih. Tidak ingin nama baiknya tercoreng. bersih? Jangan bercanda, mungkin dia tidak tahu Pei Ziwen di kantor sudah terkenal buruk. Kepala Han, suami saya, Ziwen, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan rahasiakan dari saya. Begini, Nyonya Pei, 3 bulan lalu, proyek yang ditangani Pei Ziwen, ia menyalahgunakan dana penelitian sebesar 3 juta, kali ini, instansi mengalami kerugian finansial besar, semua orang geram sekali. Apa? Ziwen ia menyalahgunakan dana proyek? Ya ampun, semuanya, apa aku tidak salah dengar? Profesor Pei ternyata menyalahgunakan dana penelitian? Jangan-jangan Profesor Pei bunuh diri karena merasa bersalah? Mungkin iya, kebocoran sudah tidak tertutupi. Saya ingin tahu sampai mana kabar ini menyebar. Tentu saja ke seluruh dunia. Ziwen bagaimana bisa melakukan hal yang begitu keji? Bu Pei, apa mungkin saya membohongi Anda? Begini, Bu Pei, jangan khawatir dulu. Tunggu upacara pemakaman Ziwen selesai, kita bicarakan lagi bagaimana penyelesaiannya. Pak Han, meskipun saya enggan percaya ini benar, tapi jika hal ini memang dilakukan Ziwen, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya. Kamu bertanggung jawab? Dengan apa kamu bertanggung jawab? Bicara enak tanpa merasakan? Setahu saya, kondisi keuangan Pei Ziwen tidak optimis. Uang sebanyak ini, mampu kamu bayar? Suchun, kamu benar-benar bodoh. Batu yang diangkat jatuh ke kaki sendiri. Lihat saja bagaimana kau menyelesaikannya hari ini. Saya dan Ziwen sudah menikah bertahun-tahun, masih punya sedikit tabungan. Sekarang, saya bersedia tabungan ini saya keluarkan. Sebagian dikembalikan untuk dana penelitian institut, sisanya disumbangkan seluruhnya ke sekolah harapan di daerah pegunungan. Aneh, sejak kapan Suchun menjadi sangat agresif? Jangan-jangan dia tahu sesuatu? Bu Pei, menyumbangkan warisan bukan perkara sepele, Anda harus pertimbangkan matang-matang. Pak Han, jangan membujuk saya lagi. Saya sudah berpikir sangat jelas. Jika tidak menunjukkan itikat penuh, bagaimana bisa menebus kesalahan yang diperbuat Ziwen? Saya percaya, jika Ziwen hidup, dia pasti akan mendukung saya. Perempuan ini ternyata akan menyumbangkan seluruh harta saya. Kalau saya bangun, bukankah tidak punya apa-apa? Tidak bisa, harus cari cara menghalangi dia. Bu, tolong bujuk kakak ipar. Jika dia menyumbangkan semua warisan kakak, saat kakak bangun, dia tidak punya apa-apa. Keterlaluan. Dia ternyata mengincar warisan Ziwen. Aku tidak akan biarkan rencana jahatnya berhasil. Suchun, apa kau gila? Siapa yang izinkan kau menyumbangkan semua warisan Ziwen? Ibu, apa ibu tidak dengar barusan? Ziwen dia menyalahgunakan dana penelitian. Kalau dana ini tidak dikembalikan, dia akan menanggung aib seumur hidup. Apa ibu ingin dia di alam baka? Tidak bisa tenang? Meski begitu tidak perlu warisan Ziwen disumbangkan semuanya, kan? Ibu Ziwen terhadap kerabat menipu dan mengelabui menyalahgunakan dana penelitian hatiku. Gak pernah tenang? Sekarang menyumbangkan sisa harta juga dianggap sebagai amal untuk Ziwen. Tetap tidak bisa menyumbangkan warisan sebesar ini, masa kau sendiri yang memutuskan? Lagi pula warisannya, semuanya kau sumbangkan aku, bagaimana hidup nanti? Ibu jangan khawatir, bukankah masih ada aku? Aku yang menghidupi ibu. Masih ada hati nuranimu. Tante, jangan sampai kau dibodohi oleh omongan kakak ipar. Kau juga salah satu ahli waris kakak senior. Tanpa izinmu siapapun tidak bisa menyumbangkan. Shan, urusan keluarga kami, masa orang luar seperti kau ikut campur? Aku cuma membela tante. Harta ini adalah jaminan hidup tante ke depan. Kalau kau menyumbangkan semua warisan kakak senior nanti kau pergi begitu saja, bagaimana dengan tante? Benar juga. Aku hampir tertipu oleh Suchun ini, harta ini tidak bisa disumbangkan. Ibu orang luar tidak memahamiku tidak apa-apa. Aku selalu mengira ibu mendukungku, kenapa sekarang ibu pun tidak memahamiku? Suchun,
Hari ini biar kau bicara sekeras. Apapun soal sumbangan warisan ini, aku tidak akan setuju. Ziwen dulu selalu bilang padaku, kita harus sesuai kemampuan membantu orang lain. Aku yakin, hal ini kalau Ziwen masih ada, pasti dia juga mendukungku. Bagaimana menurutmu, Shanshan? Aku? Mana aku tahu? Shanshan, kau sendiri kan berasal dari daerah miskin pegunungan? Kenapa cepat sekali lupa asal-usul? San, kalau bukan aku dan Ziwen yang membiayai kuliahmu, mungkin sampai sekarang kamu masih di daerah pegunungan menikah dan punya anak, apalagi kehidupanmu yang sekarang. Ini soal warisan apa hubungannya? Aku ingat Ziwen pernah bilang dia pernah membiayai seorang mahasiswi dari daerah pegunungan miskin kan kamu? Kakak senior membiayai banyak mahasiswa, aku cuma salah satunya. Tapi melihat pakaian brandedmu ini, sama sekali tidak ada bayangan mahasiswa miskin. Aku baru lulus kuliah, berdandan itu wajar. Juga untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan. Aku cuma bingung orang yang sangat menjaga reputasi seperti Ziwen kok bisa melakukan penyalahgunaan dana. Nyonya Pei, saya sarankan Anda membuat akta notaris harta lindungi hak-hak Anda. Terima kasih, Pak Han. Sebelum meninggal, Ziwen di pengacara Wang meninggalkan surat wasiat. Saya baru saja dengan pengacara Wang sudah berkomunikasi, dia akan segera tiba. Syukurlah. Pei Ziwen, setelah aku mendapatkan surat wasiat akan kusumbangkan harta milikmu semuanya. Suchun, jangan coba-coba ambil warisanku, uangku kamu tidak akan dapat 1 sen pun. Nyonya Pei, maaf, menunggu lama. Barang yang ibu minta sudah saya bawa semuanya. Ini adalah surat wasiat Tuan Pei. Tapi, apa? Nyonya Pei, dengan sangat menyesal, saya beritahu Anda bahwa Tuan Pei dalam surat wasiat ini mewariskan seluruh hartanya kepada ibunya. Pei Ziwen, aku sudah tahu kamu tidak akan meninggalkan aku sepeser pun. Tapi apa bedanya? Aku akan menghancurkan nama baik kedudukan uang satu persatu. Kalian dengarkan, anakku mewariskan harta semuanya untukku. Denganmu, tidak ada hubungan sama sekali. Kamu juga tidak berhak menyumbangkannya. Tahukah kamu kenapa Ziwen tidak mewariskan harta padaku? Kamu menikah dengan Ziwen selama 5 tahun, bahkan tidak bisa punya anak. Anakku sudah lama tidak mau hidup denganmu. Bu, Ziwen mewariskan harta padamu, aku tidak masalah itu karena aku pengertian dan berbakti. Ah, sudahlah. Uang ini semua milik anakku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Bu, Ziwen dan aku adalah suami istri. Ini harta bersama kami sebagai suami istri. Hari ini warisan ini tetap harus disumbangkan. Kalian semua lihat, menantu ini menganiaya mertua. Lihat. Baru 10 menit tayang, jumlah penonton sudah 1 juta. Sepertinya efek selebriti cukup berguna ya. Keluarga sudah sangat sedih tapi masih berpikir menyumbangkan harta untuk masyarakat. Sungguh mulia, Bu. Bangun. Suchun, kamu bikin keributan begini? Sebenarnya mau apa? Menyumbangkan warisan hal sebesar ini, tentu seluruh dunia harus tahu. Kebaikan Ziwen kita. Pei Ziwen, kamu teruslah pura-pura mati. Kali ini akan kubuat kau merasakan apa yang disebut momen memalukan besar. Kamu suruh mereka cepat pergi. Mereka tidak diterima di sini. Ibu, mereka tapi semuanya aku bayar mahal untuk mengundang mereka, masa suruh pergi begitu saja? Aku bilang suruh mereka pergi. Mereka harus pergi. Ini kan pemakaman anakku. Aku yang putuskan. Kakak ipar, lihat suasana di sini, ribut, kakak senior pasti tidak suka. Bagaimana kalau kamu suruh mereka cepat pergi saja? Kalau tidak, ibu mertua akan ribut bawa kakak senior pergi lagi. Kalau kamu tidak suruh mereka pergi, aku akan bawa anakku pergi. Hei orang, keluarkan anakku uang ini untuk kalian. Cepat pergi. Lihat saja siapa yang berani. Hari ini, Kalian jangan bermimpi bahwa suamiku pergi. aku yang bayar kalian. Kamu dengar dia atau dengar aku? Keluarga, siaran langsung pemakaman. Aku mainnya bikin deg-degan. Kirim hadiah, tulis komentar. Tadi aku benar-benar lihat, mayatnya bergerak sedikit, aku juga lihat, orang sudah mati kok bisa bergerak. Apa salah lihat? Bro,
Hari ini kan tanggal 15 bulan 7, jangan-jangan benar-benar bangun? Tadi aku lihat suamiku tangannya bergerak. Suamiku bergerak? Suamiku tangannya tadi bergerak. Tante, uangmu kami tidak ambil. Jangan lari, aku tambah uang, ku tambah uang. Ini mau ngasih uang ke siapa? Bang, aku bilang, Pei Ziwen ini masa nggak punya duit? Dia cuma mau ngemplang utang? Minggir. Kalian lagi ngapain? Ngapain? Pei Ziwen hutang sama gue. Orang mati utang tetap ada, gue kesini mau nagih utang. Apa? Lo bilang suami gue hutang sama lo? Kalian salah orang kali? Pei Ziwen. Walaupun dia jadi abu gue kenal. Jiwen punya utang di luar, kok gue nggak tahu ya? Ma, lo pernah dengar? Lo tanya gue ngapain? Urusan kalian berdua, masa gue tahu? Kalian berdua di sini bisik-bisik apa? Mau ngemplang ya? Masa sih? Suami gue, biasanya dia orangnya jujur. Kalau memang ada, pasti kami bayar. Jiwen, kami, masa hutang? Gue lihat, lo sengaja datang mau meres. Kalian bilang suami gue hutang sama kalian? Tunjukin buktinya. Kalau bener, pasti kami bayar. Biarkan suamiku pergi dengan bersih. Baik, lo mau bayar ya? Kalian semua lihat ya. Ini menantu gue, utang anak gue. Kalian minta sama dia aja. Ma, gue bayar, bukan enggak bisa, tapi gue mau cek dulu, Ziwen di luar sebenarnya hutang berapa? Uang itu dipakai buat apa? Apa yang mau dicek? Uang itu pasti buat lo. Bu, sejujurnya aku tidak pernah menghabiskan uang Ziwen. Kalian punya bukti? Semua, lihat baik-baik. Ini uang yang Pei Ziwen hutang padaku. Di atasnya, ada tanda tangannya sendiri. 8 juta? Kenapa sebanyak ini? Bu Ziwen sebenarnya pakai uang ini untuk apa? Jangan tanya aku. Aku tidak tahu soal ini. Tentang penggunaan uang ini, aku sudah menyelidiki semuanya. Baiklah, aku akan jelaskan pada kalian. 1 juta ini adalah untuk kampung halaman Pei Ziwen saat merenovasi rumah pinjam dariku. 500.000 ini adalah untuk Pei Ziwen saat adiknya menikah pinjam uang mas kawin dariku. Dan 500.000 ini adalah saat Pei Ziwen pergi liburan ke luar negeri pinjam dariku. Sepertinya masih ada cukup? Kamu masih pikir ini belum cukup kacau? Apa kamu ingin keluarga kita ini dipecah belah? Bu? Kamu juga lihat, uang-uang ini tidak ada satupun yang dipakai untukku, jadi aku tidak akan membayarnya. Kamu tidak bayar? Apa kamu mau membuatku yang setengah mati ini, nenek tua ini yang bayar? Bu, bukan aku tidak mau bayar. Tanya saja pada pengacara Wang, utang ini. Apakah aku harus bayar atau tidak? Menurut hukum, jika salah satu pasangan meninggal, hubungan suami istri akan otomatis berakhir, menurut surat wasiat. Pihak yang mewarisi harta juga harus menanggung utang yang terkait. Kamu juga dengar Pak Wang pengacara barusan bilang? Bukan saya tidak mau membantu bayar, tapi saya tidak punya kewajiban. Saya tidak mau ikut campur. Jadi, maksudmu, utang-utang ini harus saya bayar sendiri? Bukan maksud saya, tapi hukum yang bilang. Hukum itu mati, tapi manusia hidup. Coba bilang, apa yang harus saya lakukan agar tidak menanggung utang ini? Kecuali kamu dengan sukarela melepaskan warisan. Apa? Tidak mungkin. Kalian pikir saya ini gampang diintimidasi? Utang-utang ini harus dibayar oleh Sucun. Bu, bukan saya tidak mau bantu ibu bayar. Tadi ibu juga dengar Pak Wang, pengacara katanya apa? Utang-utang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi, saya tidak mau ikut campur. Saya tidak percaya. Kenapa kalian bilang saya harus bayar lalu saya harus bayar? Kali ini, saya lihat kalian pakai apa lagi untuk minta uang dari saya. Nenek, kau pikir dengan merobek surat utang ini, kau tidak perlu bayar hutang? Untungnya aku masih punya cadangan. Tadi yang kau robek itu fotokopi, aslinya di sini. Bu, Cari mati ya kau? Bu, kamu nggak apa-apa. Bu, kenapa kamu lihat aku seperti itu? Shanshan, aku ingat kamu pernah bilang, biaya kuliahmu semuanya dibiayai oleh Ziwen. Ya, kebaikan kakakku seumur hidupku tidak akan kulupakan. Lalu,
Apa kamu masih ingat? Selama bertahun-tahun ini, Ziwen, berapa banyak uang yang dia beri padamu? Aku tidak ingat, tapi kalau ada kesempatan, pasti akan kubayar. Kesempatan? Sekarang kesempatan itu datang. Orang-orang tadi bilang, anakku punya hutang di luar jutaan rupiah. Sekarang, semuanya harus kamu bayar. Bu, kamu tahu apa yang kamu katakan? Tadi kamu bilang akan membalas budi anakku. Kenapa? Begitu cepat kamu berubah. Aku tidak mengingkari. Kakakku punya hutang sebanyak ini, secara moral dan logika, uang ini seharusnya tidak aku yang bayar. Liu Shanshan, pura-pura aja kamu. Jangan kira aku tidak tahu. Hutang anakku ini semua karena kamu. Kakak berutang banyak uang, apa hubungannya denganku? Kalau begitu, aku tanya, baju-bajumu ini siapa yang beli? Tas mahalmu itu, perhiasanmu ini, siapa yang beli? Aku beli sendiri. Baru berapa lama kamu kerja? Kamu bilang kamu beli. Apa aku percaya? Bu, kamu salah paham ini. Semua aku beli sendiri. Kamu bohong. Ini semua dibelikan oleh anakku. Kamu masih tidak mau mengaku. Aku tidak bohong. Ibu, maksudmu Liu Shanshan dari awal sampai akhir semua yang dipakai dibeli oleh Ziwen? Bukankah mereka berdua? Liu Shanshan, ini dia yang merayu anakku. Dia hanya mengincar uang anakku. Artinya uang yang dipinjam suamiku dipakai untuk wanita ini. Tidak. Betul jadi, utang-utang Ziwen ini dibayar oleh Liu Shanshan. Bu, kalian benar-benar salah paham. Ini benar-benar aku beli sendiri. Aku tidak pernah pakai uang kakak. Ini HP suamiku. Kamu benar-benar pakai uang suamiku atau tidak? Coba periksa nanti tahu. Kakak ipar, minum air dulu untuk melegakan tenggorokan, ya. Di kehidupan sebelumnya, aku minum air botol ini, lalu pingsan. Saat bangun, aku tahu bahwa Pei Ziwen sudah dikremasi. Di kehidupan ini, aku ingin kalian atas perbuatan kalian membayar harganya. Di mana Ziwen? Kakak, dia belum masuk ruang gawat darurat? Sudah tidak ada. Lalu jenazah Ziwen. Jenazah kakak masih di ruang gawat darurat. Bagaimana kalau sebaiknya kita urus dulu proses keluar rumah sakit untuk kakak? Dia sudah mati, urusan pemakaman juga tidak penting. Di kehidupan sebelumnya, kau pura-pura mati menipuku, membuatku sangat menderita. Di kehidupan ini, aku ingin pura-puramu jadi kenyataan. Di kehidupan sebelumnya, betapa bodohnya aku, sampai percaya dia sudah mati. Pei Ziwen, karena kau pura-pura mati, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Pei Ziwen, betapa kejamnya kau. Kau bisa begitu tega meninggalkanku. Kakak ipar, Pria pengkhianat. kakak ipar, kakak sudah meninggal, apa yang kau lakukan? Tidak, kalian semua menipuku. Dia tidak mati. Dia pura-pura tidur. Bangun. Bangun, bangun, dong. Kakak ipar, kau pukul dia seperti itu, pasti dia sakit. Orang mati juga bisa merasakan sakit? Bukan, aku hanya khawatir takut kau sakit. Kau peduli padaku? Orang tidak tahu, pasti mengira kau peduli pada suamiku. Tentu tidak. Aku tentu takut kau sakit. Suamiku tidak boleh mati seperti ini. Aku sudah putuskan, aku akan mendonorkan organnya. Semuanya. Kata sandinya bukan ulang tahunku, juga bukan ulang tahun Ziwen, apalagi ulang tahun, peringatan pernikahan kita. Lalu apa itu? Sayang, kata sandi HP-mu apa sudah diganti? Baru saja ku ganti. Coba saja 991019. Sudahlah, aku telat kerja, kamu ada panggilan tidak terjawab. Bye, sayang. Shanshan ulang tahunmu apa 19 Oktober 1999? Bagaimana kamu tahu? Liu Shanshan, suamiku terhadapmu sungguh perhatian ya.
14 Februari, transfer ke Liu Shanshan. 150.000, pembelian tas LU. 16 Maret, transfer ke Liu Shanshan, 1,5 juta. Pembelian rumah kawasan sekolah. 21 Mei, transfer ke Liu Shanshan. Berhenti, kumohon berhenti. Transfer ke Liu Shanshan, 500.000. Liu Shanshan, uang suamiku. Ternyata semuanya untukmu. Bukti kuat, apa yang bisa kamu katakan? Liu Shanshan, uang suamiku, ternyata benar-benar semua diberikan padamu, buktinya jelas, apalagi yang bisa kamu katakan? Bukan kakak ipar, dengarkan penjelasanku. Keluarga, aku hanya datang untuk live streaming acara pemakaman, tidak kukira aku bisa dapat gosip sebesar ini. Menjelaskan? Baiklah, aku ingin dengar, apalagi penjelasanmu? Apalagi yang bisa kamu buat? Kebohongan macam apa? Uang ini bukan diberikan oleh senior. Ini adalah pinjaman. Senior meminjamkannya padaku. Pinjaman. Pinjam sebanyak ini. Ini adalah harta bersama kita. Kakak ipar, uang ini benar-benar dipinjamkan senior padaku. Aku baru lulus kuliah. Apa-apaan? Apa-apaan? Jangan-jangan perempuan itu adalah Mr. Pei, perlu uang di mana-mana. Senior mengasihaniku. Doxing dia. Baru meminjamkannya padaku. Wah, penonton live streaming naik ke 50 juta. Sepertinya aku telah memecahkan kode keramaian. Halo, Sayang kecil, kau menggoda suami orang, merusak rumah tangga orang? gila. Siapa? Tidak salah sambung, yang saya cari adalah kamu, sayang internet ini, barang kotor. Gila sih. Kamu siapa sebenarnya? Sayang kecil, akhirnya kau angkat telepon. Bagaimana kau tahu nomor HP-ku? Hei. Kena cyberbullying. Bibi, kami kena cyberbullying. Keluarga, tujuan Xiao Wu adalah biar seluruh dunia tahu, ibu mertua jahat ini, dan perbuatan jahat selingkuhan. Bukankah ini semua salahmu? Keluarga, celaka. Ibu mertua dan selingkuhan itu mau rebut HP. Xiao Wu yang saya undang untuk live streaming. Mengundangmu untuk melakukan live streaming. Tapi, semua keuntungan harus disumbangkan ke daerah bencana. Live streaming apa? Pemakaman suamiku. Seru banget. Kenapa harus live streaming? Ziwen, apa belum cukup malu? Bu, Ziwen adalah tokoh terkenal di Yuncheng. Dia pergi begitu mendadak, tentu saja seluruh negeri harus tahu perbuatannya semasa hidup. Hanya saja, kejadian seperti hari ini tidak bisa saya duga. Kau? Saya peringatkan kalian, live streamingku, sekarang ada 50 juta orang menonton, aku lihat siapa yang berani rebut. Bibi, sekarang saya mengerti. Menantu yang kau atur sungguh hebat. Bu, soal warisan? Tidak mau. Warisan sudah disumbangkan. Saya tidak mau apa-apa. Semua masalah warisan dan utang sudah selesai. Upacara pemakaman resmi dimulai. Semuanya, jangan pergi. Jangan kemana-mana, upacara pemakaman dimulai sekarang. Sekarang memasuki acara inti.
Setelah upacara selesai, aku akan membawa Ziwen pergi dari sini. Bu, jangan terburu-buru. Yang seru masih di depan. Halo, Nyonya. Kremator serbuk super halus sudah siap, bisa mengatur suami Anda? Apa, Suchun, kamu mau mengkremasi Ziwen, Bu? Aku sudah bilang sebelumnya, kan? Aku sudah memesan tungku kremasi super mewah. Begitu upacara selesai, segera atur. Ziwen bisa dikremasi. Tidak. Jangan dikremasi. Waktunya sudah hampir. Bisa bawa suamiku untuk dikremasi. Tidak. Tidak. Jangan dikremasi. Jangan dikremasi. Jangan dikremasi. Semuanya, saat yang mendebarkan tiba. Mohon tetap tenang, khusyuk dan hikmat. Anakku tidak mati. Anakku masih hidup. Pei Ziwen, berpura-pura selama ini? Apa tidak lelah? Kamu ngapain? Teman-teman, selamat datang di Sains dan Manusia. Panggung mayat hidup, mengerikan sekali. Orang yang mau dikremasi tiba-tiba duduk. Untung lihat lagi, apa yang sampai terjadi? masuk tungku itu namanya Polisi, pembunuhan. apa bisa bertindak? Suchun kamu. Suami kamu masih hidup? Tadi aku lihat tanganmu bergerak. Kukira mayat hidup. Istri. Apa yang terjadi? Aku tidak ingat apa-apa. Tidak ingat apa-apa? Kalau begitu tanyakan pada adik juniormu Shanshan, dia yang bilang kamu sudah mati, makanya ku bawa kamu ke kremasi. Aku juga dengar dari dokter kakak senior, kamu mati. Makanya ku kabari kakak ipar. Aku tidak menyangka ternyata hidup lagi. Yang penting tidak mati. Anakku beruntung, dunia hitam putih tidak mau ambil. Cepat turun, nak pulang. Suami. Sayang, kamu lagi ngapain? Aku masih hidup, kamu juga senang, kan? Senang. Tentu saja senang. Aku ini memastikan apakah kamu benar-benar hidup. Benar. Aku memang masih hidup. Maka aku akan menanyakan Liu Shanshan dengan baik. Suamiku sebenarnya tidak mati. Kenapa kamu bilang padaku dia mati? Aku. Sebaiknya kamu beri aku penjelasan yang masuk akal. Untung suamiku hidup kembali. Kalau tidak, akan dibawa kremasi. Mas, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sudahlah, sudahlah. Semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah malapraktik medis yang sangat serius. Tapi, sayang, tenang saja, aku pasti menyelidikinya dengan jelas, memberimu keadilan. Apa sih keadilan tidak keadilan? Aku ini hidup dengan baik, kan? Biarkan saja masalah ini. Suchun, kalau ada kejadian seperti ini lagi, kamu jangan sekali-kali mengkremasi Ziwen. Bu, maksudmu Ziwen harus mati lagi sekali? Mana mungkin. Kali ini sudah sangat menakutkan. Aduh, Nak Bu, kamu kenapa? Bu, aku pusing. Baik, kita pulang. Tunggu, Suchun, kamu bikin ulah apa lagi? aku sudah panggil polisi. Suchun, aku benar-benar tidak mengerti. Ziwen sudah hidup kembali. Kenapa kamu masih lapor polisi? Bu, justru karena Ziwen hidup kembali makanya aku lapor polisi, karena aku curiga ada yang bekerja sama dengan dokter mau membunuh demi harta. Kamu terlalu banyak berpikir. Siapa yang sejahat itu? Melakukan hal yang merugikan diri sendiri? Bu, tapi Shanshan bilang padaku Ziwen sudah mati, makanya aku bawa dia ke krematorium untuk dibakar.
Coba pikir rumah sakit sebesar itu masa tidak bisa membedakan orang mati dan orang hidup? Liu Shanshan, sebenarnya siapa yang bilang padamu kalau Ziwen sudah mati? Aku juga dengar dari dokter kakak senior sudah meninggal, makanya aku lari bilang ke kakak ipar. Kamu dengar dari dokter yang mana? Aku lupa. Waktu itu aku terlalu khawatir sama kakak senior. Jadi kurang perhatian. Iya, istriku. Shanshan tidak dengar jelas waktu itu. Itu wajar saja. Suamiku. Kamu waktu itu hampir mati. Bagaimana kamu tahu orang di sampingmu adalah Liu Shanshan? Aku juga nebak aja. Jadi, aku punya alasan kuat untuk curiga Liu Shanshan. Kamu berbohong. Aku tidak berbohong. Waktu itu aku benar-benar mendengar dokter mengumumkan kabar kematian kakak. Kakak ipar, kamu harus percaya sama aku. Kata-kata ini kamu sampaikan ke aku tidak ada gunanya. Sebentar lagi polisi datang, kamu simpan saja untuk dijelaskan ke dia. Kakak, kamu diam saja membiarkan dia memfitnahku? Katakan sesuatu dong. Suchun, meskipun Shanshan salah dengar, itu juga tanpa sengaja. Lagi pula, setelah aku kecelakaan dulu, yang selalu Shanshan sibuk mengurus aku. Sungguh capek. Sayang, aku cuma ngomong sedikit padanya. Kamu sudah kasihan, kamu selalu membelanya. Kamu dan dia sebenarnya hubungan apa? Bukankah sudah kubilang? Waktu Shanshan kuliah, aku pernah membiayainya. Kamu juga setuju waktu itu. Tapi tadi saat kamu pingsan, Shanshan mengakui sendiri barang mewahnya semua kamu yang beli. Istri, begini. Shanshan waktu itu baru bekerja, tidak punya uang. Aku takut dia tidak bisa menahan godaan dari luar, makanya aku kasih uang buat beli. Ada masalah? Tidak ada masalah. Nanti pas polisi datang, aku harap kamu bisa menjelaskan dengan percaya diri seperti ini. Kami menerima laporan bahwa di sini terjadi kasus mayat hidup kembali. Saya yang melapor. Karena saya curiga di sini ada yang bersekongkol dengan dokter untuk membunuh suami saya. Apa yang kalian katakan tadi sudah saya catat semuanya. Sekarang semua yang terlibat, ikut saya sekarang. Teman-teman, live hari ini selesai sampai di sini. Saya akan terus update selanjutnya. Bye-bye. Permisi, dokter yang menangani Dr. Pei Ziwen ada. Kami ada perlu dengannya. Maksud Anda Dr. Lin Huanyu? Dia di mana sekarang? Dia cuti. Mustahil pagi ini dia jelas ikut menangani. Katanya ada urusan keluarga mendadak jadi cuti. Alasan pastinya saya tidak tahu. Tolong jujur, Lin Huanyu sebenarnya di mana? Dr. Lin benar-benar cuti. Saya tidak berbohong. Dia direktur rumah sakit kami, tidak percaya? Anda bisa tanya dia. Pak Direktur, saya meminta Dr. Lin untuk membantu penyelidikan surat masuk dan keluar Pei Ziwen dan hasil pemeriksaan. Dr. Lin sudah cuti, lagi pula suamimu kan sudah selamat, apa gunanya menyelidiki ini? Pak Direktur, saya curiga Dr. Lin dicurigai berniat membunuh untuk uang. Tidak mungkin Dr. Lin selalu bekerja keras. Tolong segera ikut penyelidikan. Baiklah. Saya sekarang meminta Dr. Lin kembali membantu kasus. Dr. Lin, kamu bilang orangnya sudah mati. Tapi waktu dikremasi, orangnya hidup lagi. Situasi seperti ini, bagaimana kamu menjelaskannya? Sayang, itu hanya kecelakaan kecil. Dr. Lin. Kecelakaan kecil? Apa maksudmu kecelakaan kecil? Hampir saja dikremasi, masih disebut kecelakaan kecil? Sayang, pelankan suara. Aku bersuara keras, kenapa? Bahkan hidup atau mati orang tidak tahu, orang seperti ini bisa menyembuhkan orang, kalian tenang berobat di sini. Benar. Bahkan tidak bisa membedakan orang hidup dan mati,
Kalau kami diobati sampai mati gimana? Tidak bisa. Hari ini rumah sakit kalian harus memberi kami penjelasan. Kami tidak akan berobat di sini lagi. Kembalikan uang, bukan begitu, jangan emosi dulu, dengar dulu penjelasanku, mungkin mesinnya rusak. Dr. Lin, jangan cari alasan lagi, meskipun kita rumah sakit swasta, tapi tidak boleh melakukan kesalahan bodoh seperti ini. Katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi saat itu? Mereka yang memberiku amplop. Mereka menyuruhku menipu wanita ini. Dr. Lin, jangan sembarangan bicara. Omong kosong, kapan aku memberimu amplop? Dan pikirkan baik-baik, aku sengaja menipu istriku bahwa aku sudah mati, untuk apa? Aku mana tahu apa tujuannya? Kamu memberiku uang muka 100.000. Memberiku 500.000. Ternyata di kehidupan sebelumnya, Pei Ziwen demi bersama Liu Shanshan, hidup bersama, sampai rela mengeluarkan biaya sebesar ini untuk membuat skenario. Benar-benar mati-matian. Aduh, aku pusing. Kak, Nak, kamu kenapa? Mau pingsan? Aduh, Pak polisi, anakku sakit. Baru sadar, badannya lemah. Aku perlu membawanya ke dokter. Jangan pura-pura, Pei Ziwen. Kami sudah menemukan kamu membeli tiket ke luar negeri, itu untuk melarikan diri dari utang besar di sini. Liu Shanshan, apalagi yang ingin kamu sampaikan? aku bicara. Aku akan bicara semuanya. Kakak ipar, kakak senior, hanya ingin pura-pura mati untuk meninggalkanmu. Tidak kusangka, kamu benar-benar membawanya ke krematorium. Jadi, kamu dan Pei Ziwen bekerja sama membuat pura-pura mati? Kenapa kalian? Karena Karena apa? Katakanlah. Shanshan, kau ini, Aku hamil. Anaknya kakak senior. Sudah 3 bulan. 3 bulan? Sudah selama itu? Kakak ipar. Aku dan kakak senior saling mencintai. Kakak senior juga bilang akan memberiku status, juga melalui tante, memberiku sebagian harta. Tapi siapa sangka? Kamu mendonasikan semua harta. Jadi, Liu Shanshan, demi warisan suamiku, kau tega mengorbankan namamu dan membuat kebohongan seperti ini? Aku tidak berbohong, bayi dalam perutku benar-benar anak kakak senior. Kakak ipar, sampai sekarang, aku sudah ikhlas. Meskipun aku tidak bisa bersama kakak senior, aku berharap kamu menerima anak ini. Aku merestui kamu dan kakak senior. Aku seorang child free. Aku juga tidak suka anak, apalagi anakmu, Pei Ziwen, kita bercerai saja. Besok jam 8 pagi, temui aku di kantor catatan sipil. Menantu, jangan bercerai. Keluarga kita tidak bisa tanpamu. Kau nakal, kamu ini yang menyebabkan anakku mau cerai. Awas aku pukul kau. Bu, tenang. Bu, Berdasarkan penyelidikan, Liu Shanshan dan Pei Ziwen terlibat penipuan, Wang Yulan mengetahui tapi tidak melapor. Barang bukti dan saksi sudah cukup, kalian bertiga, ikut saya sekarang. Paksu 10 tahun lalu warisan yang Anda sumbangkan telah membantu banyak anak-anak di pegunungan miskin membuat mereka bisa makan berpakaian dan bersekolah. Kembali ke tanah air kali ini mereka sangat senang. Berhenti. Pei Ziwen, kaki saya terluka karena kamu, sekarang kamu menganggapku tidak berguna, kamu tidak mau aku lagi, kamu tidak punya hati nurani. Pergi sana. Bukankah ini Pei Ziwen dan Liu Shanshan? Benar itu mereka. Dasar pincang tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Pei Ziwen, kamu jahat sekali. Bagaimana bisa jadi begini? Dasar tidak bisa diperbaiki. Suchun. Suchun ini aku, Ziwen. Mobilnya bagus ya? Ganti mobil baru lagi? Bagus. Suchun, ajak aku pergi. Aku tidak mau lagi dengan Liu Shanshan hidup susah. Aku tahu. Tahu apa? Tahu kamu jahat. Suchun. Pak Pei, tolong jaga sikap. Suchun. Suchun.